Ya. Selamat siang Bu Sisi. Selamat siang Ibu Satya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Ibu bagaimana? Kabar saya juga baik. Dan sebelumnya kan Ibu mau bertemu. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Ya, jadi begini Bu. Akhir-akhir ini saya melihat murid saya di kelas itu kurang bersemangat, terus kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi saya sedikit bingung menghadapi murid-murid saya Ibu. Oh begitu Bu Sisi. Jadi Ibu mau bertemu hari ini dengan saya. Mengutarakan masalah yang ada di pikirannya Ibu terkait tentang murid yang kurang bersemangat dan kurang fokus di kelas. Iya Ibu. Dari percakapan kita nanti, apa yang Ibu harapkan? Nanti dari percakapan yang kita lakukan, saya itu mau mendapat solusi bagaimana caranya membuat murid lebih menyenangkan dalam pembelajaran dan bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, seperti itu Ibu. Baik Bu Sisi, karena waktu kita ini singkat, kita langsung ke ide saya ya. Kurang bersemangat, kurang fokus murid di kelas. Itu yang Ibu ketahui dari mana ya? Mungkin dari Ibu di kelas atau mungkin ya kan Ibu wali juga ya. Mungkin Ibu dengar cerita dari teman atau Ibu langsung sempat mengajar dan melihatnya langsung. Bisa Ibu cerita pada saya? Ya Bu, jadi siswa itu kurang bersemangat dan kurang fokusnya itu saya lihat dari selama saya melakukan pembelajaran Bu. Jadi waktu saya melakukan pembelajaran, anak-anak itu kelihatan bengong, jadi lesu, kadang ngobrol sama temennya, tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu Ibu. Dari yang Ibu lihat, ya, bisa Ibu ceritakan menurut Ibu apa penyebab siswa jadi kurang bersemangat dan tidak fokus? Mungkin kurang bersemangatnya itu karena mungkin pembelajaran saya itu membosankan kali Bu ya. Karena selama ini saya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, terus saya yang lebih banyak bicara seperti itu, sehingga mereka tidak terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga mereka juga jadinya bosan mendengar saya ceramah saja, seperti itu Ibu. Dan mereka jadinya lebih senang ngobrol sama temennya daripada mendengarkan saya karena bosan, seperti itu mungkin Ibu. Baik Ibu, tadi Ibu menyampaikan kalau metode pembelajaran Ibu untuk membuat siswa menjadi kurang semangat. Lalu menurut Ibu apa yang membuat siswa menjadi semangat? Mungkin dalam pembelajaran itu siswa akan bersemangat jika pembelajarannya menyenangkan dan mengasihkan, seperti itu Ibu. Nah, luar biasa sekali Bu Sisi, itu sangat bagus idenya. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa Ibu lakukan yang membuat memberikan pembelajaran yang lebih asik, menyenangkan, yang membuat siswa menjadi lebih semangat? Bisa Ibu ceritakan? Ya, nanti mungkin saya lebih banyak mencari referensi-referensi praktik baik dalam menciptakan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, serta juga mungkin nanti menyelipkan game dalam pembelajaran seperti melakukan tes formatif dengan kuisis atau dengan layout sheet, dengan wall, dan juga kalau misalnya siswa terlihat bosan, saya menyelipkan ice breaking mungkin Ibu, seperti itu. Ya, apa yang Ibu utarakan sangat bagus sekali. Jadi menurut Ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid ya, yang menyediakan sumber belajar yang bervariasi, ada game-nya, ada pembelajaran yang diselingi dengan ice breaking. Nah, itu hal yang membuat murid lebih senang dalam belajar. Kemudian menurut Ibu, apa yang membuat murid lebih fokus dalam pembelajaran? Nanti untuk membuat murid fokus dalam pembelajaran, mungkin saya harus lebih banyak melibatkan murid dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Ibu. Dan nanti mungkin bisa saya
bentuk kelompok-kelompok kecil agar murid bisa saling bertukar informasi dan ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan nanti di kelas, seperti itu, Ibu. Nah, dalam hal ini bagaimana cara murid lebih banyak terlibat dalam pembelajaran dan memberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan membuat murid lebih aktif? Bisa Ibu ceritakan? Ya, nanti untuk membuat fokusnya itu nanti dalam proses pembelajarannya itu saya bentuk kelompok-kelompok kecil di mana nanti di sana kelompoknya itu saya bentuk heterogen, jadi kemampuan siswanya itu yang bervariasi sehingga nanti di sana siswa akan aktif terlibat dalam suatu proses pembelajaran, misalnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga nanti semua siswa itu mempunyai kesempatan untuk berpendapat sesuai dengan pengetahuan atau pemahaman siswa tersebut, seperti itu, Bu. Sehingga nanti dari kegiatan kelompok ini, jadi semuanya akan ikut aktif tanpa terkecuali, seperti itu. Wah, luar biasa sekali idenya Bu Sisi ini. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ibu ambil atau lakukan untuk pembelajaran yang menyenangkan dan lebih fokus? Ya, jadi rencana atau langkah yang akan saya lakukan, ya, yang pertama saya berdiskusi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah tentang rancangan pembelajaran yang mungkin sesuai nanti saya lakukan di kelas, seperti itu. Nah, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, mungkin saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, setelah itu baru merancang pembelajaran yang sesuai, menyediakan sumber-sumber belajar yang bervariasi, baik dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk cerita, seperti itu. Kemudian nanti membentuk kelompok dalam proses pembelajarannya yang bertujuan untuk membuat siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, seperti itu, Ibu. Baik, selain yang Ibu sampaikan, mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan agar murid atau siswa menjadi lebih menyenangkan dalam pembelajaran, lebih fokus dalam pembelajaran. Nanti untuk pembelajaran yang menyenangkan dan lebih fokus, mungkin di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan penugasan berupa proyek atau yang lainnya, dan nanti saya bebaskan pada siswa untuk membuat proyek tersebut dalam bentuk karya sesuai dengan minat dan bakat mereka, baik dalam bentuk poster atau dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Canva, sehingga mereka akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan akan lebih bersemangat dalam menciptakan karya sesuai dengan pemahaman mereka. Seperti itu, Ibu. Baik, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan dari rencana tersebut ada yang bisa memberikan hasil maksimal sesuai dengan harapan Ibu. Nah, kira-kira apa dan siapa yang bisa mendukung rencana Ibu tersebut? Jadi yang bisa mendukung rencana saya nanti, mungkin saya akan lebih aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri seperti workshop atau seperti diklat dan seminar baik daring ataupun luring, Ibu. Nah, setelah itu dan yang bisa mendukung saya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya yaitu yang pertama itu kepala sekolah, rekan guru atau teman sejawat, dan juga murid itu sendiri, Bu. Nah, saya senang sekali melihat semangat Ibu untuk mencapai rencana Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa menciptakan murid itu lebih fokus dalam belajar. Lalu, komitmen Ibu terhadap rencana itu apa? Jadi saya punya komitmen untuk selalu nanti merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, sehingga nanti pembelajaran berikut-berikutnya itu saya bisa buat lebih menyenangkan atau lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya, dilihat dari refleksi pembelajaran sebelumnya. Sehingga dalam merancangnya itu juga saya akan selalu berdiskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentunya juga dengan murid, seperti itu, Ibu. Baik, Ibu, kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan rencana tersebut? Jadi
rencananya mulai besok. Jadi karena lagi 2 hari saya sudah masuk kelas dan mungkin besok saya rancang kegiatan pembelajaran. Oh ya, berapa lama kira-kira Ibu butuhkan waktu untuk merencanakan pembelajaran tersebut? Apa cukup waktunya 1 minggu? Mulai, kalau direncanakan bisa Ibu, karena untuk sumber-sumber materi atau sumber-sumber belajarnya sudah ada di internet semua Ibu. Tinggal nanti saya merancang langkah-langkah pembelajarannya saja. Sumber-sumbernya sudah ada di internet dan juga, game-game-nya juga sudah ada banyak di internet seperti itu Ibu. Luar biasa sekali ya, berarti Bu Susi ini adalah guru yang inovatif memanfaatkan semua fasilitas yang relevan ya. Baik Ibu, nah, dari yang Ibu ceritakan sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Terus waktu yang kita butuhkan atau yang Ibu butuhkan untuk mendapatkan sumber-sumber belajar yang Ibu harapkan itu dicari dari internet. Kira-kira berapa lama membutuhkan waktu? Untuk waktunya sih, mungkin tidak terlalu lama Ibu, karena sekarang kan kita juga sudah serba instan ya, apa-apa sudah ada di internet, tinggal kita bisa padankan mana yang relevan dengan materi kita, seperti itu Ibu. Baik Ibu, dari hasil percakapan kita kali ini ya, apa yang sudah Ibu dapat? Baik yang sudah saya dapatkan yaitu, dari awalnya saya masih bingung, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang, membuat siswa lebih bersemangat dan lebih fokus. Nah sekarang saya jadi sudah mendapat solusi, bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berfokus pada murid, seperti itu. Dan langkah-langkah nanti, atau rencana yang akan saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan, guru-guru dan juga murid, serta mencari referensi-referensi di internet tentang praktik-praktik baik yang sudah, eee berhasil, seperti itu Ibu. Baik, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya. Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya, jadi dari awalnya bingung, sekarang jadi lega Ibu, karena sudah mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya sudah ada rancangan atau rencana apa yang akan saya lakukan untuk selanjutnya, seperti itu. Baik, senang sekali mendengar apa yang Ibu ucapkan. Ternyata Ibu merasa senang. Ya, semoga Iya. rencana dan komitmen Ibu ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya tentang hasil dan setelah Ibu menerapkan rencananya Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bercakap dengan saya. Kapanpun Ibu butuh berkomunikasi dengan saya, mungkin butuh konsultasi lagi, saya siap dengan senang hati. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Susi, Selamat siang. semangat, tetap Iya. bahagia.
Ibu sudah selesai? Sudah, Bapak. Boleh langsung refleksi sambil nunggu teman yang lainnya dulu untuk Oh. masuk. Boleh refleksi dulu dengan menggunakan jurnal itu, jurnal refleksinya. Oh. Siapa yang duluan isi? Apa saya ini? Langsung aja di sini. Refleksinya bisa disampaikan langsung secara bergiliran, boleh. Oh, berarti langsung sesuai dengan jurnal refleksinya, Pak Mi, yang di-download itu. Baik, dari percakapan yang sudah kita lakukan itu yang sudah berjalan baik, yaitu dari tadi percakapan yang kita lakukan, percakapannya sudah berjalan dengan baik dan sudah mengalir dan menemui solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, namun dalam pelaksanaannya masih dari segi saya sendiri masih banyak menemui kendala atau perlu diperbaiki lagi, terutama dalam bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menumbuhkan ide-ide Koci dalam menemukan solusi permasalahannya. Dan yang dilakukan dalam kondisi untuk kehadiran penuhnya baik sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu kita harus konsentrasi terhadap permasalahan Koci dan bersifat terbuka dalam menerima semua permasalahan Koci, sehingga nanti kita bisa benar-benar memahami, mengenal atau berempati terhadap permasalahan yang dihadapi Koci, sehingga nanti dengan adanya kehadiran penuh tersebut kita bisa menuntun Koci untuk benar-benar menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching ini yaitu dengan lebih banyak melihat video-video tentang coaching dan melakukan latihan tentang coaching itu sendiri. Nah, untuk Ibu Satya, apa yang dirasakan saat coaching? Yang saya rasakan saat coaching dengan Bu Susi,
Ya, sangat menyenangkan ya Bu. Kita sama-sama belajar. Meskipun saya guru BK, konseling dan coaching tentu berbeda. Saya sudah masuk ya. Baik, terima kasih Bu. Udah, sini.